Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Anissa Radiatul Husna, NIM 2115011089 dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang respon imun. Pertama-tama, dimulai dari definisi respon imun itu sendiri. Respon imun adalah suatu respon dari semua komponen imun secara bersama dan terkoordinasi untuk mengeliminasi antigen yang masuk ke dalam tubuh. Respon imun diawali dengan adanya pengenalan molekul antigen oleh komponen sistem imun melalui reseptor yang menstimulasi sistem saraf di dalam otak guna membangkitkan dan melakukan reaksi yang tepat untuk mengeliminasi antigen tersebut. Dapat dilihat pada gambar bahwa reseptor yang terdapat di dalam otak akan menstimulasi sistem saraf untuk membangkitkan sistem imun yang dilakukan untuk mengeliminasi antigen yang terdeteksi di dalam tubuh. Respon imun dapat dibedakan menjadi respon imun non-spesifik atau innate immunity dan respon imun spesifik atau adaptive immunity. Pertama-tama, saya akan membahas tentang respon imun spesifik atau innate immunity. Respon imun spesifik merupakan respon terhadap antigen yang dapat timbul walaupun tubuh sebelumnya tidak atau belum pernah terpapar oleh antigen tersebut. Respon ini telah ada dan berfungsi sejak lahir, memberikan respon dini terhadap antigen dan menginduksi terjadinya respon imun spesifik. Mengingat fungsinya sebagai respon dini terhadap antigen, maka tentu saja komponen pertahanan pertama terdiri dari komponen fisik dan kimiawi, di antaranya enzim lisogen dalam air mata dan sekresinya, bakteri komensal, asam lemak, mukus dan silia, kulit, flora normal dalam vagina, dan perubahan pH dalam saluran pencernaan, serta traktus urinaria. Selain pertahanan pertama, terdapat komponen pertahanan kedua, yang diperankan oleh berbagai jenis protein dalam darah, mediator inflamasi, natural killer cells atau NK cells, dendritic cells, makrofag, dan juga neutrofil. Selanjutnya, saya akan membahas tentang respon imun spesifik atau adaptive immunity. Respon imun spesifik dimediasi oleh sel limfosit, terjadi dengan cara aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi bermacam sel limfosit melalui AMI atau CMI menghasilkan pemusnahan patogen penyerang. Pertama-tama ada AMI atau Antibody Mediated Immune Response. Mekanisme kerjanya pertama, dimulai dari limfosit B berkembang menjadi sel imunokompeten dewasa dalam sumsum tulang merah. Kemudian akan terjadi ikatan antigen dengan reseptor antigen pada sel B. Kemudian akan terjadi aktivasi dan diferensiasi sel B menjadi sel plasma dengan adanya bantuan dari kostimulator. Lalu tiap sel plasma akan mensekresikan sekitar 2000 antibodi per detik, yang mana hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan pembentukan antibodi oleh sel plasma karena adanya aktivasi sitokin interleukin 6. Kemudian antibodi akan beredar dalam sirkulasi darah dan limfatik. Selanjutnya ada CMI atau Cell Mediated Immune Response, yang mana mekanisme kerjanya dimulai dari sel T akan berkembang dalam sumsum tulang, kemudian akan menjadi dewasa dalam timus, berubah menjadi sel T CD4 dan CD8. Kemudian akan terjadi aktivasi sel T dengan bantuan dua sinyal, yaitu sinyal pengenalan dan kostimulator. Lalu sel T CD4 akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi T helper 1 dan T helper 2. Sementara itu, CD8 akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksik. Kemudian, T helper 1 akan membentuk interleukin 2 dan TNF.
Sedangkan si helper 2 akan membentuk interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 6. Sementara itu, CD8 atau sel T sitotoksik akan membunuh antigen, target, atau menyebabkan terjadinya apoptosis. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan tugas ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.